Assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Hari ini Banjarmasin jam sekitar 10.30 ya. Nih aku mau jawab untuk pertanyaan teman-teman yang kemarin yang nanya untuk update tanaman-tanamanku. Nah, jadi teman-teman ya, kalau untuk bidara Arab kemarin ya, itu bidara Arabku kan kemarin ada yang aku tanam di pot besar ya, di pot ukuran 40 cm. Itu udah tinggi hampir 2 meter. Kemarin itu aku taruh di pojokan sini, tapi ternyata itu udah lama terjual ya. Mungkin kalian nggak update ya, nggak update lihat di video-videoku, itu udah terjual ya teman-teman. Jadi pohon bidara itu kalau kita tanam di pot ya, dia bisa tinggi sampai 2 meter segini ya, dan duri-durinya juga makin tajam. Nah kemarin itu terjual tuh, ada yang beli ya, dia buat dipajang di depan ruko dia. Jadi ya aku jual ya, karena memang kebetulan lahanku itu jadinya sempit gitu. Kedua memang durinya itu ya cukup tajam ya. Walaupun sebetulnya daun-daunnya itu banyak yang suka minta untuk dipakai macam-macam lah, untuk berobat atau untuk pengobatan apa-apa. Nah jadi ini aku mau update dulu ya, kita udah lama ya nggak bikin video panjang. Nah ini teman-teman ya, jadi untuk sekarang itu aku konsennya di marketplace ya, di toko oren dan di toko ijo. Selain pilo-piloanku juga masih ada, tapi sekarang itu aku malah lebih konsennya di penjualan ya, di penjualan. Kalau untuk pembibitan masih, tapi agak slow ya. Nih untuk stok-stok dagangan aku ya, yang aku jual di toko oren atau di toko ijo ya, itu ada kaktus-kaktus nih kayak gini ya, kaktus-kaktus koboi. Ada yang tinggi 1 meteran ya itu, kemudian ada yang pendek 50 cm. Nah itu juga ada yang 60 cm gitu ya tuh. Ini kemudian ada kaktus lilin, ini lilin cabang, kemarin aku potong di sebelah sini. Potongannya itu terjual ya, ukuran 1 meter. Nah sekarang dia udah keluar lagi anakan di sini. Nanti kalau dia udah bercabang banyak, ini baru kelihatan cantik. Tapi kalau masih kecil-kecil pendek seperti ini ya biasa aja lah ya. Nih, B aja. Terus juga ini ada kaktus opuntia ya, opuntia gomai. Ini opuntia gomai ini sebetulnya cakep ya. Nih, opuntia gomai. Ini dari supplier dikasih dia satu papan kayak gini, satu keping kayak gini. Ya, barengan aku tanamnya, tapi yang ini malah lebih cepet ya pertumbuhannya. Dia udah keluar cabang ini yang baru, bahkan ini udah keluar lagi. Tapi yang ini belum nih, lambat banget. Padahal sama masa tanamnya barengan. Tuh ya, Opuntia gomai. Oke, kita lihat ke sebelah situ ya. Nah, jadi kalau untuk yang di sini itu kebanyakan nih stok untuk dijual ya, stok dijual. Kayak ini ada daun salam, kemudian juga ada bibit apel putsa, ada bibit bunga kenanga, jeruk limau kuit khas Banjar atau Kalimantan seperti ini ya, limau kuit. Jadi limau kuit itu dia itu wangi, lebih harum, walaupun airnya itu tidak terlalu banyak ya, dan itu memang khas Kalimantan sini. Ini limau kuit. Kalau jeruk limau dia beda lagi. Nah ini jeruk limau, tapi kalau limau kuit dia lebih gede ya, buahnya lebih gede. Ini juga belum maksimal ya, biasanya dia akan lebih besar lagi. Ini ada jeruk limau. Nah teman-teman yang kemarin nanyain bidara, jadi bidara itu kalau untuk di sini itu stoknya aku kirim yang seperti ini. Ini sedang lah, lebih kurang 40 sentian ya. Ini 40 sentian seperti ini. Ini juga stok jualan ya teman-teman. Ada Lee Kuan Yew, kemudian juga ada krokot ya. Jadi semua orang tahu lah ya, kondisi dunia tanaman hias itu lagi down ya, lagi turun. Jadi untuk tanaman-tanaman hias itu aku stop ya untuk nyetok, hanya merawat dan memperbanyak yang ada aja. Karena untuk sekarang itu permintaan itu di marketplace itu adalah tanaman-tanaman kayak gini ya, tanaman yang berkhasiat, ada daun-daun
sirih, ada apa, daun kare kayak gini ya. Nah itu bidara yang small. Ini juga termasuk best seller ya di toko orenku ya, karena ini cukup ekonomis dan juga enak gitu. Aku packingnya juga kecil ya, jadi 1 kilo itu bisa muat banyak. Jadi kalau untuk yang kayak gini, ini tanaman-tanaman yang rawatan lama ya. Nih yang kayak gini, nih kalian ingat nggak Paraiso Verde dulu yang sempat viral banget, harganya 1 lembar itu 600.000. Sekarang itu ya teman-teman, harganya anjlok banget. Paling satu pot itu 50.000, udah isi beberapa daun. Pokoknya untuk pilo-pilo anjlok ya teman-teman ya. Nah ini tanaman-tanaman lama, tapi alhamdulillah kalau aku posting di Instagram itu masih ada yang terjual ya, peminatnya masih ada. Karena sebetulnya antusias tanaman itu kan naik turun, tapi tanaman itu tetap dia bukan apa ya, bukan aku bilang musiman. Kalau memang kita perlu untuk dekor ya tetap dicari gitu ya, tanaman-tanaman ijo-ijoan kayak gini, kayak monstera itu masih dicari ya, monstera atau tanaman-tanaman indoor itu masih. Jadi saat ini cuman aku mencacah atau memperbanyak yang ada aja ya, dan harganya itu juga sangat terjangkau. Nah ini kayak gini, kayak Billy ya, kayak Billy itu dulu kan lumayan ya harganya, sekarang kan anjlok, kecuali memang dia udah rimbun gitu ya, atau bahkan selain mau cari yang rimbun, kadang ada juga yang masih mencari yang ekonomisan, misalnya yang 1 daun pancing gitu ya. Paling kalau 1 daun pancing sekarang 50.000, tapi juga kan kalau untuk Billy itu kan susah ya memperbanyaknya, lambat gitu ya, bukan susah tapi lambat. Kedua juga ini kan ruas-ruasnya itu kan rapat ya, jadi agak lama kalau kita pengen dapat yang cacahan ekonomis. Jadi paling kalau di Instagram itu kadang aku tawarkan tuh langsung utuh indukan yang seperti ini ya, yang udah beberapa daun nih, kan dia tinggal siap pajang gitu ya, nggak repot. Nungguin 1 daun itu pecah mata tunasnya itu juga kan butuh waktu. Nah yang kayak gini-gini ya, nih masih ada. Kayak ini McDowell ya. McDowell dulu kan lumayan ya harganya ya. McDowell zaman dulu waktu Covid itu segini aja kalau dijual 200.000 itu termasuk murah. Ini dimakan belalang ya. Ini dimakan belalang McDowell ya. Sekarang McDowell juga aku lihat kalau di medsos, di Instagram misalnya, teman-teman yang jual udah agak jarang ya. McDowell termasuk masih rare sih, cuman nggak tahu kalau di Jawa ya. Nih kayak ini, kayak Jose Buono, tahu sendiri pas Covid itu aku sempat dapat lebih kecil dari ini itu 1,2, 1.200.000. Tapi sekarang Jose lihat sendiri 100.000 atau 150.000 udah dapat. Nah tapi nggak apa-apa sih, kalau aku sih nggak nyesel ya ngeluarin duit segitu, nggak apa-apa. Minimal aku puas ya, pernah merasakan kejayaan pada masa Covid. Nah ini juga kan nih kayak gini ya, ini kan akarnya udah ada nih, paling nggak masih bisa kita cacah gitu ya, masih cuan-cuan sedikit lah, itu pun kalau ada yang minat ya. Nih nanti kita lihat aja nanti ya pada masa-masa kapan gitu ya. Zaman dulu kan Jose ini kan nggak ada yang minat ya, harganya ya biasa aja gitu, 100, 200 ya. Mungkin nanti pas tanaman itu naik daun lagi atau viral lagi, mungkin harganya juga otomatis melonjak lagi gitu ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang pencinta tanaman hias, kalau saran aku tetap kalian rawat ya, tetap dirawat, jangan diabaikan gitu. Kasian juga gitu kan, kan kita dulu beli mereka itu kan karena kita pengen, kita suka. Jangan mentang-mentang karena udah nggak viral lagi jadi kita nggak rawat gitu ya. Tuh yang ini kayak gini nih, pakis-pakis Boston yang variegata nih, ini masih ada. Tapi kalau untuk di Kalimantan ya teman-teman, mungkin
dikiranya ini pakis yang tumbuh-tumbuh liar ya, padahal sebetulnya ini variegata. Tuh, variegata. Jadi kalau untuk di Kalimantan sini mungkin ini dikira pakis-pakis yang tumbuh liar di rawa-rawa gitu ya. Tuh. Kalau nggak ditulisin ini variegata. Nah, ini indukan variegata. Di rumahku ini banyak tanaman-tanaman liar kayak gini ya. Di Kalimantan tuh banyak banget nih tanaman liar kayak gini. Jadi harus rajin dipotong ya, karena dia tuh cepat banget merambat. Kalau udah merambat nanti dia menjalar ke tanaman lain. Nah, kalau ini nih bukan tanaman liar, ini rambatannya bunga telang. Nih, bunga telang itu yang ungu itu ya. Nah, ini sampai ngerambat ke sini. Tuh. Jadi harus rajin-rajin dicek kalau nggak mau berantakan gitu ya. Nih, ini indukan Boston variegata. Super rimbun banget. Nih, Boston variegata. Jadi kondisiku masih kayak gini, cuman ya aku tetap rapiin gitu ya. Jangan sampai tanaman itu berantakan, nggak rapi gitu ya. Biar enak dilihat, tetap harus dirawat. Nih, doakan nanti cepat pindah tempat supaya bisa lebih rapi ya tanaman-tanamannya ya. Nih. Tuh, kalau ada waktu kadang sore, biasanya jam 5 itu aku rapiin, aku sapu-sapu ya. Biar enak gitu. Ngelihatnya tuh enak. Demikian juga untuk stok-stok media tanam itu aku masih stok ya. Alhamdulillah masih terjual ya, baik di toko oren ataupun di toko ijo. Tuh, jadi untuk bidara yang gede itu teman-teman udah nggak ada. Udah terjual, mungkin udah segede apa gitu ya. Dari bibit segini, kalau misalnya kalian beli bibit segini, kalian bisa pakai pot ukuran 30. Pakai pot ukuran 30, nanti kalau dia udah sesak baru kalian naikkan ke 35, kalau udah sesak naikkan ke 40 dan seterusnya. Jadi jangan langsung kalian naikkan ke pot yang langsung besar gitu ya, biarkan dia tumbuh bertahap ya. Untuk segini pakai pot ukuran 30 bisa ya, 30, 35 oke aja. Oke, segitu dulu ya teman-teman. Nah, ini yang banyak peminatnya nih yang kayak gini. Ini sekarang kan musim dekor-dekor taman nih. Ini termasuk tanaman yang cukup masih laris, masih diminati ya. Nih, seperti ini lutea atau pisang-pisangan nih. Oke, segitu dulu. Nanti kita lanjut, kita sharing-sharing perawatan untuk tanaman lutea ya, karena ini cukup banyak peminatnya dan cukup laris juga di marketplace aku ya. Terima kasih ya teman-teman yang masih setia di channel Cerita Dina. Terima kasih, selamat siang.